Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'alal mu'minina mawqutan bi syahril karim wa ja'alahu lailatal qadri khairan min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang semoga dan senantiasa kita selalu mendapatkan limpahan serta curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke Masjid Al-Hidayah tadi dengan niat nawaitul i'tikaf. Kemudian kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ditambah tadi kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih berjamaah. Rangkaian ibadah demi ibadah ini kemudian diteruskan dengan ibadah thalabul ilmi. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, insyaallah akan mendatangkan kepada kita lipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghambur-hamburkan ganjarannya. Dimulai dari 10 kali sampai 700 kali Allah melipat gandakan ganjaran pahala bagi mereka yang qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yang semata-mata beribadah karena iman kepada Allah dan karena hanya mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan kita termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar imanan wa ihtisaban. Juga karena taufiknya kita bisa berkumpul mengatur shaf kita di Masjid Al-Hidayah ini. Biasanya ketika sudah memasuki pertengahan ini, shaf di masjid itu berkurang. Shafnya pindah ke kafe, ke warkop. Shopnya pindah ke mall.
biasanya. Tapi karena hidayah Allah, taufik Allah, kita masih bisa merapatkan soft di Masjid Al-Hidayah ini. Ini merupakan satu kesyukuran kita yang luar biasa. Tidak semua memiliki kesempatan seperti kita masih bisa merapatkan soft, dan mudah-mudahan insya Allah sampai akhir Ramadan nanti kita terus bisa merapatkan soft kita di Masjid Al-Hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, inilah memang fenomena ya, gambaran daripada masyarakat kita. 3,5 sudah, apalagi nanti mendekati bulan suci Ramadan, macet perjalanan. Jadi kalau mau kemari itu Pasar Gedongan, Pasar Padukaru macet. Bapak nggak pernah tahu kan? Saya yang keluar dari sana, kalau bapak kan di masjid sini nggak tahu. Kecuali yang keluar ke sana pas sholat itu tahu. Kemarin saya ngimami di Lewing di Masjid Atta, melewati ada di depannya bentang itu warkop STK. Sudah hampir kira-kira 10 menit sebelum Isya. Luar biasa penuhnya. Wah, pindah shopnya ke STK ini saya bilang. Jadi masjidnya memang agak berkurang. Ternyata pindah dari ke warkop, ke kafe-kafe. Rupanya seperti itu, rupanya seperti itu. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam hari ini saya dapat tugas berkaitan dengan nuzulul Quran. Meskipun ini baru malam yang ke-15 bagi yang berpuasa hari Ahad, bagi yang berpuasa hari Sabtu ini malam yang ke-16. Tapi tidak apa-apa. Berkaitan dengan nuzulul Quran, kita berbicara tentang Al-Quran. 15 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasul Muhammad SAW. Sampai saat ini Quran yang kita baca, mulai daripada surat yang pertama sampai kepada surat yang terakhir, surat An-Nas, 114 surat, tidak ada satu huruf pun yang mengalami perubahan. Satu, tidak ada satu huruf pun yang mengalami perubahan. Kedua, Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, yang dulu mempersatukan umat, yang dulu bisa menjayakan Islam, juga Al-Quran yang kita baca saat ini sama persis, tidak ada perubahan. Kenapa Rasulullah dan para sahabat membaca Al-Quran diteruskan dengan tabi'in bisa mengangkat peradaban manusia, Islam bisa jaya di seantero dunia ini, sementara saat ini Islam justru malah terpecah belah, padahal Al-Quran yang dibaca itu sama. Maka ada suatu pertanyaan dari Dr. Abdussalam Raih Nobel, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum? Kenapa justru umat Islam ini keterbelakang dan umat non-muslim mereka maju? Jawabannya satu. Islam tidak menjadikan Al-Quran rule of life. Islam tidak menjadikan Al-Quran, umat Islam, orang Islam sendiri tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Tapi mereka yang justru tidak memiliki kitab Al-Quran menjadikan Al-Quran pedoman di dalam kehidupannya. Kalau kita berlihat seperti ini, siapa yang pernah ke Singapura? Karena saya juga belum pernah masalahnya. Cuma dapat cerita gitu, dapat cerita. Ya,
sama dapat cerita ya. Mana lebih bersih Pak? Kehidupan di Singapura, kotanya, ya, dengan kehidupan kita yang mayoritas Muslim, mana lebih bersih? Jauh. Katanya bodoh. Tapi ini benar ya? Katanya. Mereka benar-benar memperhatikan yang namanya kebersihan. Padahal Islam itu luar biasa tentang kebersihan. Ya kan? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Sementara umat Islam tidak suka indah. Katanya kalau nggak mandi seminggu kebal. Ada nggak? Lah dulu kan begitu ceritanya. Ini nggak usah mandi ya. Untuk meraih ilmu kanuragan nggak usah mandi. Berapa? 3 bulan. Nggak bau kan? Padahal Islam mengajarkan kita untuk bersuci paling tidak 5 kali kita sehari semalam. Untuk bertoharat, bersuci, mensucikan diri sebelum kita sholat. Harusnya umat Islam itu bersih. Tapi kenapa? Kemajuan teknologi yang begitu hebat, dari mana sumbernya kecuali dari ulama-ulama Muslim? Kemajuan teknologi kedokteran saat ini dari mana? Dari ulama Muslim. Tapi kenapa justru umat Islam sendiri berempam sekarang yang memakai justru mereka? Yaitu kembali karena kita tidak menggunakan Al-Quran. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah. Inilah Al-Quran. Al-Quranul Karim, kitabullah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menantang. Fa'tu bi suratin min misli. Satu saja surat yang seperti Al-Quran. Wada'u syuhada'akum. Anggil tuh konco-koncomu min dunillah kecuali Allah, buat satu saja surat seperti Al-Quran. Ada enggak? Sampai saat ini, sampai 15 abad yang lalu Allah menurunkan Al-Quran, ada enggak satu surat saja yang sama kehebatannya dengan Al-Quran? Tidak ada. Allah menantang. Ketika Rasulullah wafat, muncul nabi-nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab, ya kan? Dia ingin meniru yang namanya surat Al-Fil. Kita tahu surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Luar biasa dengan susunan puisinya, prosanya, sajak yang begitu hebat dan memiliki arti yang sangat mendalam. Maka dia buatlah Al-Fil, sama suratnya namanya Al-Fil, tapi beda. Lahu jismun kabir wa lahu khurtun tawil. Gajah, dia memiliki badan yang besar dan telinga yang panjang. Ya, ini nggak ada artinya. Ya. Belalainya panjang, wa khurtun tawil, dan seterusnya. Ya inilah, nggak ada satu pun sampai saat ini. Tapi kenapa justru kita sebagai umat Islam meragukan Al-Quran, sehingga kita tidak berani menjadikan Al-Quran sebagai way of life, pedoman hidup kita? Padahal membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Satu huruf, Rasulullah bersabda, diganjar bi asri hasanat, 10 kebajikan. Walam takul alif lam mim harf. Tidak mengatakan Rasulullah alif lam mim itu harf dan satu huruf, tidak. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Alif lam mim saja sudah 3 huruf, berarti 30 kebajikan. Belum lagi ditambah dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Belum lagi ditambah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Gak mungkin ada yang pernah ngitung itu berapa huruf. Kalikan 10. Padahal itu baru beberapa ayat, baru 3 ayat. Belum dapat 5 ayat. Luar biasa. Ada tak kitab selain Al-Quran yang diganja oleh Allah seperti ini? Mungkin baca kitab Pancasila. Dapat pahala nih baca Pancasila. Sampai mau sholat lagu Indonesia Raya, saya dapat pahala. Bukan dapat pahala, cuma nggak mau dicap teroris. Kok bisa? Kalian membaca kitab Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada nilainya sama sekali, kecuali hanya menambah pengetahuan saja. Kitab apapun yang kalian baca tidak akan menambah suatu apapun daripada kebajikan kita, kecuali hanya ilmu pengetahuan. Tapi Al-Quran yang kita baca menambah kebajikan kita, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Tapi kenapa kita sebagai umat Islam 15 abad Allah menurunkan Al-Quran, justru malah kita sekarang kok ragu dengan Al-Quran? Apalagi ketika ada seseorang yang mengatakan harus dihapuskan tuh 300 ayat tuh. Alhamdulillah. Ini luar biasa, ini pelecehannya. Ini kitab kita. Kenapa kita diam saja? 300 ayat harus dihapus. Yang mana dihapus? Yang ada kafirnya. Nah kalau dikata kafir gimana? Qul ya ayyuhal muslim. Ya enggak enak lah. Qul ya ayyuhal kafir, bisa jelas. Kafir itu artinya satir, tertutup. Orang kafir itu orang yang tertutup, ditutup karena dia menutup dirinya dari kebenaran hak yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim. Siapapun ketika melihat dan membaca Al-Quran pasti mengakui kalau ini bukan buatan Muhammad. Karena tidak akan mungkin manusia bisa membuat seperti ini. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Qulubuna gulf. Hati mereka sudah tertutup. Hidayah tidak masuk, tidak bisa karena mereka sudah menutup diri. Bapak punya rumah itu sudah ditutup, mau tamu nggak bisa masuk. Meskipun dia salam sampai ribuan kali, kalau nggak dibuka ini nggak akan masuk. Kecuali kita mau membuka diri kita. Nah, inilah yang sekarang ini sedang dihancurkan sedemikian rupa. Sehingga umat Islam tidak lagi membaca Al-Quran, sehingga umat Islam tidak lagi mengkaji Al-Quran. Akhirnya kita akan terbelakang dan terus terpecah-pecah seperti ini. Padahal Al-Quran mempersatukan umat. Al-Quran mempersatukan umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sudah jelas. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sudah jelas. Kita bersaudara sama muslim. Tapi kenapa? Karena kita tidak mau menggunakan sarana hidayah yang diberikan oleh Allah, mata, telinga, otak kita tidak gunakan. Maka Allah menyindir lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka punya akal pikiran, hati tapi tidak mau menggunakan untuk mengerti ayat-ayat Allah. Mereka punya mata bisa melihat tapi tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga bisa mendengar tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih.
lebih sesat. Hewan ternak itu masih penting. Kita punya sapi, punya kerbau itu masih penting. Dia kan punya otak. Ya kan, mau dipotong tenang aja. Ya kan, ditarik ke tempat jagalan tenang aja, masih tempat senyum ya. Ambil gini-gini ya, masih tempat senyum. Mau kadang mau disembelih, gak punya otak, masih penting. Maka baru apa? Dan ini manusia malah lebih sesat. Kebenaran mana lagi yang kita saksikan daripada Al-Quran Karim? Maka mari mulai kita harus punya komitmen. Kepanjangan saya kembali karena judulnya Nuzulul Quran. Kalau membahas Al-Quran nggak cukup setengah jam, bisa jadi sampai jam 9 nanti. Saya takut gitu. Dan Nuzulul Quran ya. Saya pulang nanti biar nggak macet pas setengah 9 bisa aja. Kita harus punya komitmen. Satu, iman kepada Al-Quran, percaya yakin Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Al-Quran adalah mukjizat, Al-Quran adalah pedoman hidup. Harus komitmen. Kedua, kita harus menjadikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, kita harus mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Yang keempat, wajib kita mendakwahkan Al-Quran Karim, paling tidak kepada diri kita dan keluarga kita. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum wa tariq wa afu minkum. Wassalamualaikum